Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial database MySQL Enterprise. Ya, jadi mungkin sedikit hari ini kita akan sedikit menggunakan MySQL. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa membuka ya MySQL-nya yang sudah diinstal mungkin dengan package XAMPP ya. Mungkin sudah pernah mendengar namanya XAMPP. Jadi nanti bisa dicari di XAMPP install. Ya, oke. Silakan bisa diinstal XAMPP-nya. Ya, jadi kesempatan hari ini kita akan coba bahas mengenai database MySQL Enterprise yang mungkin nanti akan digabungkan dengan beberapa sistem lain ya, terutama untuk backend system. Oke, sambil menunggu yang lain masuk, ini sedikit perkenalan ya mengenai Bisa AI. Salah satu produknya adalah Bisa AI Academy. Di mana ini aplikasinya bisa Bapak Ibu download melalui App Store maupun Play Store dengan mengetikkan kata kunci Bisa AI. Di sini ada pembelajaran online dari mobile phone ya, namanya Bisa AI Academy. Kemudian ini beberapa fitur unggulannya, kolaborasi bootcamp dengan industri, kompetisi tingkat nasional dan lain sebagainya. Kemudian bisa lihat juga learning pad, misalkan untuk belajar enterprise system nanti ada di Bisa AI Academy. Jadi tidak hanya seputar AI saja, tapi juga ada bidang lainnya yang bisa Bapak Ibu coba. Kemudian ada masterclass dan kelas akademi, ini contoh beberapa bidang pembelajaran, AI, IoT, Python programming, Android, enterprise system dan lain sebagainya. Kan bisa melalui platform Bisa AI Academy nanti akan dibantu oleh tim Bisa AI untuk melaksanakan kunjungan industri secara virtual. Kemudian ini ada beberapa learning pad yang bisa digunakan untuk belajar ya. Cara penggunaannya mudah, tinggal masuk ke com/bisa.ai. Ya, baik. Kita masuk ke dalam topik utama pada malam hari ini ya. Jadi sebelum saya membahas mengenai database ya, dalam hal ini kita menggunakan MySQL, sedikit mungkin gambaran mengenai aplikasi enterprise ya, yang saat ini mungkin sudah banyak produknya namun tidak kita sadari. Ya, contohnya mungkin kalau Bapak Ibu download ya beberapa aplikasi misalkan e-commerce ya yang unicorn ataupun delivery partner yang juga sudah unicorn. Kemudian Bisa AI Academy pun termasuk golongan aplikasi enterprise. Kenapa? Karena kalau kita lihat arsitektur di dalamnya seperti berikut, di mana terjadi pemisahan di antara klien aplikasi ya, aplikasi klien misalnya iOS dan juga Android ya, kemudian webnya dan lain sebagainya. Ini dipisahkan dengan backend ataupun dengan sistem di belakangnya, komputasi di belakangnya. Di mana komputasi di belakangnya ini banyak sekali sistemnya ya. Ada microservice, kemudian ada backend, kemudian bisa dihubungkan dengan API dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah database ya. Jadi di sini mungkin kalau secara tradisional itu langsung ngoding web kemudian dihubungkan ke database. Tapi kalau kita berbicara sistem enterprise, maka tidak bisa langsung dari front end itu langsung menuju ke database, tapi harus melalui mekanisme back-end-nya dulu. Jadi yang menghubungkan dengan database ini biasanya adalah back-end ya, seperti itu. Ini sebagai contoh misalkan ya, kita punya aplikasi Android, kemudian Android di dalamnya punya internal database yang biasa disebut dengan SQLite. Kemudian jika kita ingin terhubung ke dalam database server ya, atau dalam hal ini adalah backend ya, di mana backend yang mengurus komputasinya, termasuk cara mekanisme menyimpan data ke dalam database ya dan sebagainya. Sebagai contoh misalkan ketika Bapak Ibu sedang memesan makanan dengan aplikasi misalnya delivery partner ya, nah nanti di sana akan kita cari nama makanannya apa, makanannya dari mana berasalnya itu dari database di sini ya. Database yang berada di dalam server enterprise kita itu nanti akan kita kirimkan
datanya sesuai dengan request dari endpoint ataupun klien ya. Nanti akan dikirimkan ke sini melalui mekanisme web API. Mungkin hari ini tidak akan kita bahas mengenai web API, tapi ini sangat berkaitan ya ketika kita merancang enterprise arsitektur untuk database ya, ini berkaitan erat dengan back-end-nya nanti seperti itu. Kemudian juga biasanya ya sistem berbasis enterprise ini sudah mengandalkan cloud computing ya. Cloud computing yang apa namanya ya dapat membantu sebagai infrastructure as a service ya, di mana nanti cloud computing ini bisa kita simpan atau kita siapkan database di dalamnya ya, dan backend-nya nanti endpoint-nya itu akan mengakses semua ke cloud. Jadi kita tidak perlu memiliki sistem ya sistem apa namanya infra sendiri seperti itu. Nah, jadi ini misalkan contoh dengan Amazon Web Service ya. Ini contohnya sebagai berikut. Misalkan nanti klien kita itu akan terhubung melalui mekanisme load balancer ya, di mana load balancer ini yang akan membagikan koneksi ke beberapa ya, atau misalkan menyimpan data ya, menyimpan datanya ke dalam penyimpanan data MySQL ya misalkan. Kemudian data filenya akan disimpan misalnya ke dalam suatu penyimpanan yang disebut dengan S3 ya, S3 Object Storage. Skema tradisional di mana endpoint seperti Android, kemudian iOS dan lain sebagainya tidak melalui arsitektur enterprise seperti ini, tapi langsung menuju ke database. Nah, dipastikan kalau seperti itu, maka tingkat security-nya ini kurang baik ya, dan juga tidak mendukung proses scaling nanti terjadi di dalamnya ya, seperti itu. Oke, tadi saya sempat menyinggung banyak mengenai back end dan front end ya, jadi ini sedikit perbedaan ya. Ketika kita bicara front end, artinya front end ini kita hanya fokus pada tampilan ya, tampilan di dalam sisi user ya. Misalkan aplikasi yang sejauh ini Bapak Ibu coba ya, itu front ada beberapa mekanisme ya, seperti mekanisme security, autentikasi ya, API dan lain sebagainya. Nah, nanti baru backend ini akan menghubungkannya ke dalam database setelah dipastikan autentikasinya berjalan dan security-nya sudah dipastikan sesuai dengan keinginannya seperti itu. Oke, kemudian ada yang disebut dengan DBMS atau Database Management System. Kita akan menggunakan MySQL ya. Jadi ada namanya MySQL ya, kemudian ada namanya PostgreSQL, kemudian ada juga namanya SQL Server, kemudian ada juga tipe yang lain misalkan NoSQL ya, ada lagi tipe yang lain misalnya DocumentDB, dari hubungan di antara entitas data kita ya, seperti itu. Ini simbolnya ya, ada entity, kemudian ada weak entity. Bedanya apa antara entity dengan weak entity? Kalau entity ini adalah entitas yang bisa berdiri sendiri. Branch-nya brand X misalnya bisa berdiri sendiri. Sementara di sini contohnya adalah tanggungan. Tanggungan ini adalah weak entity. Kenapa weak entity? Karena misalnya gini, dependent ini terhubung dengan employee. Nah, kalau misalkan employee-nya tidak ada, maka dependent-nya juga tidak ada. Ya, jadi sehingga ini database-nya ini bisa diakses ya, tapi harus kita entitas buku ya. Kemudian AI-nya atau auto increment-nya ini bisa di checklist ya. Jadi setiap ada data baru nanti akan ke jumlah ya datanya. Maksudnya dia akan increment ID bukunya ya, misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Judul akan kita jadikan varchar ya, di mana varchar ini jadi sistemnya dia apa namanya bisa menerima huruf ya dan angka ya. Ya. Lagi masih ada kan strong entity-nya? Kita buat lagi sekarang. Misalkan ini kategori kita hapus saja ya, kita nggak pakai kategori. Kemudian buku ini anggota bisa meminjam buku. Nah, jadi berarti berikutnya strong berikutnya adalah anggota ya. Kita buat anggota. Mana tadi create table-nya? Namanya anggota. Ya, di mana anggota nama, apalagi alamat,
nomor telepon ya. Kemudian kita jadikan ini varchar sama 200, alamat juga varchar ya 200, nama ini varchar 200, ID anggota ini kita jadikan primary key ya di sini dan auto increment. Oke, ini auto increment ya. Kemudian kita simpan di sini ya. Kita save buku ya boleh. Tapi petugas ke anggota saya hilangkan ya. Jadi yang ini saya hilangkan. Atau coba kita edit dulu ya. Ini saya hilangkan. Nah, ini saya hilangkan. Oke. Nah, hilang ya. Ini saya hilangkan juga. Ya, buku yang belum terakhir strong entity-nya adalah petugas ya. Kita buat petugas. Di mana petugas ini ada ID petugas, nama, alamat, nomor telepon ya. Ada 4 kolom. ID petugas, nama, apalagi alamat, nomor telepon ya, alamat, telepon. Oke, kita sama ya. Ini jadi bilangan bulat. Kemudian indeksnya primary key ya. Kemudian auto increment ya. Kemudian namanya jadi varchar 200, alamatnya juga sama varchar 200, teleponnya ini varchar 200 ya. Silakan diimplementasikan, save. Oke, sekarang strong entity kita cari weak entity ya, di mana di sini ada tanggungan ya. Ada tanggungan. Oke, berikutnya kita implementasikan weak entity, tambah tanggungan ya. Misalkan ada 4 atribut ya. Di sini ada El-Masri database. Masri database system. Nah, ini dia. Jadi nanti Bapak Ibu, ini salah satu buku yang cukup bagus menurut saya, bisa dibaca. Lengkap ya database system ini, El-Masri ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi setelah weak entity-nya kita implementasikan, berikutnya adalah kita cari relasi satu ke satu ya. Karena di sini tidak ada relasi satu ke satu, maka kita skip ya. Nah, kalau ada relasi satu ke satu, biasanya itu ID-nya itu akan pindah ke table lainnya ya. Tapi ini kita skip karena nggak ada. Kemudian kita coba cari yang relasinya 1 ke N. Oke, kita lihat lagi. Yang 1 ke N adalah anggota meminjam banyak buku. Oke. Nah, karena di sini kasusnya adalah anggota meminjam banyak buku ya. Karena 1 ke N berarti ya di sini kita perlu ada suatu table baru ya, namanya peminjaman ya. Kenapa harus ada? Oh, ini kayaknya kita ubah ya. Satu anggota bisa meminjam banyak buku dan satu buku bisa dipinjam oleh banyak anggota. Iya kan? Nah, jadi sehingga kita perlu buat satu table baru namanya peminjaman ya. Nah, ini ya seperti ini. Ini saya ganti dulu table baru kalau relasinya 1 ke M ya. Tapi kita hanya perlu membuat satu field baru. Kalau kasusnya seperti ini berarti di dalam table anggotanya ada field baru yaitu ID petugas ya. Kalau jatuhnya seperti ini ya, di tabel anggota kita tambahkan yang baru ya, namanya adalah ID petugas ya, di mana ID petugas ini akan kita sambungkan ya dengan tabel petugas ya. Oh, belum muncul. Oke, kita ulang lagi. Klik more, kemudian klik index ya. Oke ya, nanti kalau sudah jadi index kita bisa klik relation view ya, klik aja relation view. Kemudian kita hubungkan antara ya, di sini kita hubungkan antara ID tadi apa? Ini kan di anggota berarti, anggota ID petugas ya, ID petugas. Kemudian kita hubungkan ke dalam tabel petugas dan ID petugas. Nah, ini jadi kita hubungkan ya antara ID petugas dengan ID petugas yang ada di tabel petugas ya. Kemudian kita save ya. Setelah di save, kita harus memeriksa apa namanya, sudah ini dilayani oleh satu petugas. Ini artinya ya. Dan satu petugas dia bisa melayani banyak anggota. Jadi ID petugasnya akan masuk ke dalam tabel anggota.
Jelas ya? Oke, berikutnya 1 ke N kita sudah selesai. Berikutnya adalah banyak ke banyak ya. Ups, salah. Malah kepencet ini. Oke, kita cari sekarang banyak ke banyak. Nah, kalau di sini kasusnya banyak ke banyak ya, artinya kita perlu membuat satu table baru ya. Oke, saya coba bantu jawab dulu ya. Jadi setiap table yang memiliki foreign key merupakan weak entity. Bagaimana? Table yang memiliki foreign key weak entity. Oh, enggak juga. Atributnya, semua atribut itu akan menjadi kombinasi primary key. Ya, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Oke, berikutnya adalah kita coba mengatasi yang banyak ke banyak ya, anggota meminjam banyak buku. Caranya bagaimana? Kita harus buat table usah ID anggota pinjam, ID buku. Ya, udah segini aja dulu mungkin ya. Nah, tapi kita tidak set sebagai primary key dan auto increment. Kenapa? Karena keempatnya akan menjadi kombinasi primary key. Primary key harus satu, tapi bisa kombinasi. Kombinasi keempatnya boleh. Save. Nah, kemudian gini. Kita lihat kasusnya. Kalau misalkan hanya kita lihat lagi ya. Hanya ID anggota saja yang menjadi primary key, ini tidak valid ya. Kalau ID buku saja tidak valid. Kalau gabungan ID anggota dan ID buku saja, artinya apa? Kalau yang mereka menjadi primary key. Ketika misalkan ID anggota satu dan buku yang dipinjamnya ID-nya satu diulang kembali, ini tidak bisa ya. Jadi database kita sudah seperti ini jadinya. Nah, ya. Kalau misalkan tidak ada sesuatu yang cycle itu misalkan gini, dia apa namanya berulang dari petugas ke buku itu cycle ya. Ini artinya database kita sudah cukup baik ya. Sebenarnya pengujiannya ada, tapi saya skip ya pada tutorial hari ini. Jadi kita sampai membuat dulu. Nah, sekarang kita sudah punya N ke N, selesai N ke N. Sekarang kita cari multi value, tidak ada. Nah, kalau ada multi value, kita bisa buat table baru ya kalau ada multi value. Misalnya anggota ini punya nomor telepon, oke buat nomor teleponnya, table nomor telepon ya seperti itu. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Saya lanjut lagi ya. Nah, berikutnya ya kita lihat lagi di sini. Semua sudah. Artinya di sini kita sudah memiliki skema database yang sudah siap untuk dimasukkan datanya ya. Nah, datanya seperti ini, strukturnya seperti ini, kita bisa masukkan datanya ya, seperti itu. Masukkan datanya pastinya dari back end nanti. Sebenarnya dari front end misalnya inputnya, tapi nanti lewat back end yang masukkan ke dalam database. Boleh nggak pakai MySQL? Boleh ya, untuk skema enterprise boleh. Apa tidak sedikit ya? Kalau sedikit kita jadikan saja data OLAP ya, atau online analytical processing, atau dijadikan data warehouse, data yang sudah tidak terpakai, boleh seperti itu. Jadi MySQL juga bisa jadi enterprise ya, begitu. Oke, sekarang kita coba lihat berikutnya adalah operasi di dalam MySQL ya. Tadi operasinya create table sudah ya, untuk membuat table baru, kemudian insert record ya, ini kita coba insert ya ke dalam table, kita masukkan dulu ya buku misalkan. Caranya tinggal insert seperti ini ya, kemudian misalkan judul bukunya misalnya programming, kemudian pengarangnya A, penerbitnya X misalnya. Ini saya data dan record di sini ya, nanti bisa dicoba sampai dengan penuh. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi anggota ya. Sekarang kita coba input anggota, insert ya, namanya misalkan namanya Andi ya. Ini saya random aja sesuai abjad ya, Andi, Budi, Charlie ya, seperti itu. Kemudian alamatnya di Bandung ya. Lagi misalnya Budi P, alamatnya di Bandung, kemudian nomor teleponnya 9876 ya. Petugasnya misalkan Budi ya. Oke, kemudian kita browse. Nah, sekarang kita sudah memiliki data anggota. Ini yang disebut dengan insert record ya. Kita tambahkan record baru. Kemudian kita bisa retrieve record ya. Kita dapatkan datanya ya dengan cara query ya. Query ini adalah pencarian data. Contoh seperti ini. Select semua data dari tabel anggota
ya. Ini where-nya bisa tidak kita pakai ya. Kemudian kita go. Nah, nanti akan muncul dua data ya dengan perintah SQL ya, dengan select seperti itu. Kemudian update record ya, update record ini kita mengupdate nilai masing-masing dari data kita ya dengan perintah update. Nah, untuk perintahnya ini nanti di minggu ini ada webinar lagi ya terkait dengan SQL, nanti akan dijelaskan lebih lengkap ya. Kalau sekarang mungkin lebih ke arah skemanya saja dulu. Delete menghapus record kita, modify table ini bisa kita gunakan keyword alter ya, atau kita dengan PHP MyAdmin kita bisa modif ya dari structure di sini. Kita edit, kemudian join table juga sama ya. Drop table ya, kemudian optimize ya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba query yang lebih advance ya, misalnya gini. Oke, kita lihat lagi. Misalnya saya ingin, peminjamannya belum saya masukkan ya. Oke, nggak apa-apa, kita masukkan dulu. Misalkan saya pinjam, misalnya anggota namanya Dudi, pinjam buku database, tanggal pinjamnya misalkan hari ini ya. Dan tanggal kembalinya 1 minggu ke depan. Oke, go. Kemudian insert lagi. Charlie, misalkan programming, kemudian tanggalnya besok ya, kemudian tanggal kembalinya tanggal 19 ya. Go. Nah, sekarang kita sudah punya datanya. Nah, sekarang kita ingin melakukan ya, saya buka dulu di new tab. Kita ingin melakukan query, advanced query ya, advanced query untuk melihat, ingin mengetahui petugas mana atau jangan gini. Misalnya gini. Saya ingin mengetahui siapakah yang meminjam buku programming. Nah, caranya bagaimana? Gunakan query ya. Klik SQL, masukkan query-nya di sini. Keywordnya adalah gunakan select ya. Select ini adalah mencari data. Select ya. Apa yang kita select ya? Kalau kita lihat tadi yang diketahui formatnya seperti ini ya. Biasanya diketahui dan ditanyakan. Ya. Ini harus kita tahu dulu ya. Yang diketahuinya apa? Tadi kan ulang ya misalnya gini. Siapakah yang meminjam buku programming? Nah, berarti di sini yang diketahuinya adalah programming ya. Programming. Ini adalah buku ya. Kemudian yang ditanyakannya adalah siapa? Berarti siapa ini adalah di table, karena kita lihat lagi anggota ya. Karena kan yang meminjam anggota ya. Nah, artinya kalau diketahui dan ditanyakannya kita sudah jelas, kita sudah bisa select datanya yang menghubungkan antara dari table buku ke table anggota. Jelas ya, berarti di sini melibatkan 3 table. Dari buku ke anggota melibatkan peminjaman ya. Nah, jadi kita melibatkan 3 table. Caranya gimana? Kita gunakan alias ya. Misalkan ini, kita coba aliaskan, atau nggak usah di alias ya, mungkin kita coba ya di anggota sama dengan, nah ID anggota ini terhubung ke peminjaman ya, peminjaman.id anggota. Kita gunakan keyword N. N di sini merefer terhadap gerbang logika, yang dimana misalkan kalau kedua kondisinya ini benar, maka benar ya. Selain itu salah. Oke, nanti dijelaskan di sesi berikutnya. Misalkan jangan peminjaman ya, peminjaman.id buku sama dengan buku.id buku. Dan terakhir N ya, N buku dot judul, karena kan yang diketahuinya judul sama dengan yang tadi. Oh, datanya belum ada. Saya buka table baru ya. Ini baru ya. Oke, bukunya adalah programming ya. Dan buku judul sama dengan programming ya. Jadi seperti ini kita hapus ya. Oke, select kita sudah jadi dari 3 table. So, Charlie, benar nggak orangnya Charlie? Programming, ini ID bukunya 1. Kita lihat lagi sekarang. Buku tadi dipinjam, yang ID-nya 1 dipinjam oleh ID anggota 2. Namanya adalah Charlie. Jelas ya? Nah, 3 table mudah kita buatnya. Kalau 100 table bagaimana yang kita hubungkan? Gampang juga dengan skema pencarian seperti yang tadi saya coba tampilkan ya, seperti ini ya. Kita hubungkan antara satu table dengan table lain. Jadi kalaupun harus 100 table terkoneksi, ini akan menjadi lebih mudah ketika kita menggunakan pencariannya ini dengan gerbang logika.
Beda halnya mungkin kalau kita menggunakan join ya, mungkin join ini akan terasa sulit karena join ke table mana, join lagi ke sini, waduh panjang. Kalau dengan seperti ini mudah ya jadinya seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, kalau tidak ada saya coba lanjut lagi ya. Oke, berikutnya adalah kita perlu memperhatikan ya setelah database kita jadi, kita perlu memperhatikan best practice dari security kita ya. Jadi di sini best practice security ini yang coba saya gali ya. Yang pertama adalah biasanya database-nya kita install di dalam sistem operasi Linux, misalnya kita bisa gunakan secure installation, di mana di dalamnya ini sudah terdapat disallow root remote login dan juga remove anonymous user. Nah, kedua hal ini perlu kita perhatikan ya. Jadi root itu sebenarnya tidak boleh kita gunakan untuk akses database ya. Ini kita ganti aja namanya. Kemudian MySQL biasanya 3306 portnya. Kita gantilah jadi misalkan 3307 ya atau port 5001 dan lain sebagainya agar tidak mempermudah ya seseorang untuk melacak lokasi port dari MySQL kita. Kemudian kita perlu membuat logging juga ya. Logging ini history dari query yang dijalankan ya, nanti akan tercatat. Kemudian kita perlu set permission juga untuk file MySQL.conf ya. Nah, di sini biasanya kita set up permissionnya ini hanya 700 ya kodenya. Di mana 700 itu berarti read, execute dan read, write dan execute-nya hanya untuk owner saja. Kalau kita set up 777, orang lain bisa akses ya. Ini permission. Kemudian untuk setiap user atau setiap database ini harus spesifik user. Jangan sampai setiap database itu sama usernya, nggak boleh ya. Kemudian privilege harus kita atur juga. Misalkan user X hanya bisa mengakses bagian mana, user Y mengakses bagian mana, seperti itu. Oke, berikutnya kita bisa menggunakan beberapa bahasa pemrograman ya untuk menghubungkan ke MySQL. Ini salah satunya dengan Python ya. Dengan Python ini mudah sekali, tinggal kita install Python, kemudian kita panggil library-nya namanya MySQL DB, kemudian kita connect ya seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan perintah DDL, Data Definition Language, dan kita bisa gunakan perintah DML, sangat singkat dengan Python. Jadi segeralah mungkin kita harus belajar Python ya, karena beberapa sistem back-end, front-end ya, ini sudah menggunakan Python ya. Kemudian insert ke dalam database pun mudah ya, select data pun mudah, dan terakhir update data pun mudah. Oh, ini ada pertanyaan ya, bagaimana membuat data warehouse dan OLAP di database kita? Ya, jadi gini, kalau data warehouse ya atau OLAP itu sebenarnya istilah ya. Istilah yang mengacu kepada suatu data yang bukan sifatnya adalah transaksional atau data yang tidak kita gunakan sehari-hari atau data yang sudah bersifat histori ya. Nah, sehingga data-data seperti misalnya ini, anggaplah data ini adalah data transaksional ya atau data yang banyak digunakan sehari-hari. Ini banyak nih dipakai. Ya, kalau sudah tidak digunakan, segeralah kita migrasikan ke dalam data history kita atau data OLAP ya, data warehouse itu sama ya, mengacu kepada suatu sistem yang menampung data yang tidak lagi digunakan. Nah, data yang tidak digunakan itu, oke, ini saya coba tampilkan hubungan dengan data warehouse. Sudah tidak digunakan untuk transaksi lagi, akan kita pisahkan ya menjadi suatu data warehouse ya. Di mana data warehouse ini nanti akan sebelum menjadi suatu data warehouse akan kita lakukan proses ETL di dalamnya, extract, transform, dan load dalam data warehouse ya, seperti itu. Nanti setelah menjadi data warehouse ya, kita bisa manfaatkan data warehouse ini untuk berbagai keperluan analisis ya. Nanti misalnya seperti ini. Misalnya kita menggali hubungan di antara ini contoh adalah penjualan mobil ya, misalnya. Kita dari data warehouse saya ini saya bisa gali seperti ini. Dari misalkan ada kaitannya antara semakin ukuran suatu mesin ini besar, maka semakin mahal harganya.